Pak Darno, jika Pak Darno ingin rahasia ini tetap aman di tanganku, maka dari setiap hasil kejahatanmu, aku meminta jatah sepertiganya. Sesosok pocong tengah berdiri di atas dada Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat horor klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, sobat horor klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada edisi malam hari ini, saya akan meneruskan cerita tentang Pak Yadi dan Pak Darno dalam seri Mediper. Ini sudah masuk seri ketiga ya, atau bagian ketiga. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada sobat horor klasik yang sudah bersedia mendengarkan cerita-cerita dari channel horor klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel horor klasik. Pak Darno sangat terkejut mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Pak Yadi. Beliau setengah tidak percaya memandang Pak Yadi dan menanyakan keseriusan Pak Yadi akan hal itu. Dengan mantap, Pak Yadi menjawab bahwa betul, dirinya menginginkan Pak Darno membagi hasil kejahatannya. Bila tidak, maka Pak Yadi akan melaporkan apapun yang dia ketahui tentang sepak terjang Pak Darno. Akhirnya Pak Darno mengalah dan menyanggupi apa yang diminta Pak Yadi. Mulailah sejak saat itu Pak Darno selalu memberikan sepertiga dari hasil pencuriannya kepada Pak Yadi. Ternyata Pak Yadi lama-lama menikmati apa yang selama ini Pak Yadi peroleh dari Pak Darno. Dan setelah kurang lebih kondisi itu berjalan selama 5 bulan, suatu sore Pak Yadi menemui Pak Darno di rumahnya. Pak Yadi mengajak Pak Darno untuk keluar dan minum kopi di warung langganan Pak Yadi. Dalam perjalanan menuju warung kopi, ketika kondisi jalan sepi, Pak Yadi rupanya berkata kepada Pak Darno bahwa jatah yang dia minta harus dinaikkan. Nah, di sini Pak Darno kembali terkejut. Bahkan sempat memaki Pak Yadi, apa maksudnya melakukan ini? Karena menurut Pak Darno, ini sudah merupakan suatu bentuk pemerasan. Nah, sementara Pak Yadi sendiri juga semakin mengancam Pak Darno bahwa jika Pak Darno tidak menuruti apa keinginannya, maka lagi-lagi Pak Yadi mengancam akan membocorkan semua yang dia ketahui tentang Pak Darno, termasuk tentang pocong yang selalu melompat di jalanan kampung. Entah bagaimana pembicaraan mereka selanjutnya, tapi pada akhirnya lagi-lagi Pak Darno menyetujui permintaan Pak Yadi. Nah, satu hal yang tidak diketahui Pak Yadi, sebenarnya dalam hati Pak Darno ini merasa sangat kesal dengan tingkah laku Pak Yadi. Pak Darno menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan suatu kesalahan. Tapi lagi-lagi dalam keputusasaan dan ketidakberdayaannya, ditambah lagi dengan
pikirannya pada saat itu yang hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Pak Darno terpaksa melakukan hal semacam itu. Tapi menurut pemikiran Pak Darno, apa yang dilakukan Pak Yadi ini sesungguhnya lebih keterlaluan, karena Pak Darno merasa Pak Yadi ini memanfaatkan posisi Pak Darno yang serba terjepit. Keadaan tersebut terus berjalan sampai akhirnya pada tahun 81 awal, keluarga Pak Yadi diserang oleh teror yang tidak biasa. Semua berawal dari cerita istri Pak Yadi yang mengaku melihat sosok pocong di belakang rumahnya menjelang maghrib pada saat dia hendak menutup pintu belakang rumah. Ditambah lagi dengan cerita-cerita dari anak Pak Yadi yang katanya ketika mereka hendak buang air kecil di kamar mandi, kebetulan pada tahun-tahun itu kebanyakan kamar mandi atau toilet itu posisinya memang terpisah ya dari rumah utama. Nah, anak-anak Pak Yadi ini sering mengaku atau bercerita bahwa ketika mereka berjalan menuju kamar mandi, di sudut rumah terlihat sosok putih yang tengah berdiri sembari mengawasi mereka. Anak Pak Yadi yang pertama sempat tertegun melihat pemandangan itu, namun pada saat itu dia tidak berpikir bahwa apa yang dilihatnya adalah sebuah perwujudan dari pocong, karena sudut rumah tersebut kebetulan memang gelap dan mungkin anak Pak Yadi sendiri pada saat itu lebih terfokus kepada hajatnya untuk segera masuk ke dalam toilet dan menuntaskan hasrat alamnya. Ternyata Pak Yadi sendiri juga mengalami teror tersebut. Tidak jarang ketika tengah-tengah malam Pak Yadi terbangun dari tidurnya dan merokok di teras rumahnya, tiba-tiba terlihat sosok pocong yang ikut duduk di kursi terasnya. Kadang-kadang ada juga yang muncul dari pintu samping rumahnya. Tentu saja Pak Yadi tidak nyaman dengan kondisi itu, dan Pak Yadi berasumsi bahwa segala gangguan yang dia dan keluarganya alami pasti berhubungan dengan Pak Darno. Apalagi mengingat sebetulnya di rumah tersebut Pak Yadi tidak hanya tinggal dengan keluarganya. Ada salah seorang adik dari istri Pak Yadi dan kedua anaknya ikut menumpang tinggal di rumah tersebut. Tapi anehnya, adik dan kedua anaknya itu tidak pernah melihat penampakan-penampakan atau diganggu sosok-sosok pocong tersebut. Jadi betul-betul yang pernah melihat atau mengalami gangguan hanya Pak Yadi, istri Pak Yadi, beserta ketiga anak mereka. Pada suatu tengah malam, ketika Pak Yadi terbangun dari tidurnya, seperti biasa dia segera membuat kopi dan berjalan menuju teras rumahnya sembari tidak lupa membawa rokok kretek kesayangannya. Baru saja tangan Pak Yadi hendak membuka pintu depan, terdengar jeritan keras dari dalam kamar. Itu adalah jeritan dari Yuni, anak pertama Pak Yadi. Yuni menjerit kencang sekali pada malam itu. Segera saja Pak Yadi berlari menuju ke kamar anak-anaknya. Betapa terkejutnya Pak Yadi ketika tangannya membuka pintu kamar anaknya, terlihat dengan jelas sesosok pocong tengah berdiri di atas dada Yuni. Yuni pada saat itu, dalam pandangan mata Pak Yadi,
dalam posisi tidur telentang dan dengan mata terbelalak serta mulut yang berteriak. Anehnya, kedua adik Yuni yang tidur dalam satu kamar, satu pun tidak ada yang terbangun. Bahkan istri Pak Yadi pun juga sepertinya tidak mendengar, termasuk juga adik Bu Yadi beserta kedua anaknya. Seakan-akan hanya Pak Yadi yang bisa mendengar dan menyaksikan kejadian tersebut. Seketika Pak Yadi berlari mendekati Yuni sambil menghalau sosok pocong tersebut. Tak lama, pocong itu melompat menembus eternit rumah dan menghilang. Dalam keterkejutan dan ketakutannya, Pak Yadi berusaha menyadarkan Yuni, yang pada saat itu posisinya masih sama dengan mata terbelalak dan dengan mulut yang menjerit-jerit. Tapi sia-sia. Yuni tetap dalam posisi yang sama. Malam itu juga, Yuni dilarikan ke rumah sakit. Namun, pihak medis tidak bisa memastikan ataupun mendiagnosa apa yang dialami oleh Yuni. Selama Yuni berada di rumah sakit, Pak Yadi maupun istrinya sering bergantian menunggui Yuni. Dan ternyata selama Yuni dirawat di rumah sakit, teror pocong itu tidak berhenti, bahkan semakin menjadi-jadi. Baik sobat horor klasik, penasarankah bagaimana kelanjutan cerita ini? Bagaimana nasib Yuni selanjutnya? Teror apalagi yang dialami oleh Pak Yadi dan keluarganya? Lalu benarkah ini semua adalah ulah Pak Darno? Silahkan sobat horor klasik menemukan jawabannya pada Mediper yang akan berlanjut pada edisi berikutnya. Cerita tentang Mediper ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya cerita ini ada kesalahan ataupun ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hati sobat horor klasik sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada sobat horor klasik yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga saya bisa segera menyelesaikan serial Mediper ini sampai dengan tuntas. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.